Pak, langsung rene wae, Pak. Ayo, Pak. Oh, virus. Iya, iki lho. Nang kono langsung. Yes, kayak kemarin. Oh, kacamata nih, Pak. Kacamata nih, Pak. Ora sido. Masuk kang biji. Engko kamerane diabane ya nek Ini suaranya lebih kabeh. Halo Besti Rubik, jumpa lagi dalam podcast Rubik Himakom. Bertemu lagi nih dengan kita yang akan menemani hari Jumatmu, yang akan selalu ceria setiap harinya. Sebelum mulai, ingat kata pepatah gak sih? Yang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Audrey Putri Nabila Kusuma, akrab dipanggil Abiel, dari program studi Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Boyolali. Selamat mendengarkan aku dalam beberapa menit ke depan ya. Pasti besti-besti Rubik ini udah penasaran nih tentang terkait tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu apresiasi mahasiswa berprestasi dalam lomba karya ilmiah tingkat kabupaten untuk kategori umum. Siapa sih orangnya? Untuk itu kita mengundang Amelia, mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika semester 1 yang telah meraih juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Boyolali. Selamat datang dan terima kasih kepada Mbak Amel sudah hadir di podcast Rubik Himakom ini. Gimana nih kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah agak sakit, Kak. Wah, agak sakit. Kenapa nih? Kehujanan apa bagaimana? Sakit hati, Kak. Ih, sakit hati. Enggak, tadi soalnya tadi kehujanan aku. Dari rumah? Iya, Terus kesini naik apa tadi? bareng teman. Wah, siapa tuh temennya tuh? Temen enggak, temen. Oh iya, oke, semoga kita sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Langsung aja ke topik yang akan kita bahas, yang pastinya banyak besti-besti Rubik yang kepo. Kok bisa sih mahasiswa semester 1 langsung juara lomba karya tulis? Secara kan mahasiswa baru ya, belum ada pengalaman lebih. Apa ini bukan pertama kalinya Mbak Amel ikut lomba ini? Ini malah pertama kalinya banget, Kak. Langsung menang ya? Iya, Kak. Keren banget, sekali ikut langsung juara. Dan yang penting kita optimis dulu ya. Oh iya, topik yang Mbak Amel ambil kemarin kan membangun negeri melalui minyak kayu putih. Bagaimana bisa sih Mbak Amel terpikir mengangkat hal tersebut? Aku tuh terpikir karena itu kan program pemerintah ya, Kak. Itu kan kebetulan di desa aku kan ada program itu. Kenapa aku pengen mengangkat itu aja? Karena kan aku pengen memperkenalkan daerah aku gitu loh, Kak. Karena kan kebanyakan kalau pas ditanya kamu dari mana gitu, aku dari daerah ini gitu. Pas nanya itu daerah mana gitu, terus aku jelasin nggak, aku mikirnya emang daerahku nggak terkenal gitu ya, maksudnya belum banyak orang tahu gitulah. Terus kalau pakai daerah lain kan aku juga nggak begitu paham program pemerintah itu apa di daerah lain. Oh, jadi dari lingkungan sendiri ya Kak ya? Iya, Kak. Wah, untuk sebelum lanjut yang selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari Mas Dava dan Mbak Devinta dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan.
Ya, kembali dengan aku yang lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih motivasi Mbak Amel untuk ikut lomba ini? Aku ikut lomba ini ada 2 motivasi kak. Jadi yang pertama kan aku pengen memperkenalkan daerah aku, yaitu desa aku. Terus yang kedua itu aku pengen kayak memeriahkan lomba gitulah kak. Ini kan khusus Boyolali ya. Terus kenapa kita yang di universitas kita kan kayak pendidikan yang paling tinggi gitu lah, harusnya kita itu apa-apa harus ikut lah. Jadi aku ya juga pengen memeriahkan gitu. Jadi selain untuk mengikuti lomba juga membranding kampus kita sendiri ya kayak. Iya kak. Karena motivasi harus dibangun dengan usaha, yang usaha itu nggak akan mengkhianati hasil kita, bukan? Iya. Nah, dalam proses pengerjaan karya tulis ilmiah itu ada nggak sih kendala-kendala yang dialami oleh Mbak Amel? Kendala yang aku alami itu ada 2 kak. Jadi ada waktu sama ada sinyal. Kenapa? Karena di waktu itu kan nabrak banget ya sama UTS. Jadi kayak harus mikir misahin, yang ini buat UTS, buat belajar buat UTS, terus yang satu buat ngerjain ini. Yang kedua itu sinyal. Karena aku kan nggak bisa survei langsung ya, karena aku juga di Boyolali kota kan. Terus sedangkan itu yang aku teliti itu adalah di desa aku. Jadi aku harus kontak orang rumah. Terus orang rumah itu sumpah sinyalnya nggak ada banget, pelosok banget soalnya. Dengan kendala-kendala dan masalah yang kita alami tadi membuat kita semakin semangat untuk melakukannya ya teman-teman. Bagaimana sih Mbak Amel untuk bergantung ke respon kita itu tadi orang rumah? Jadi aku kayak harus sabar. Terus kenapa sabar? Karena kita kan harusnya harus bisa nulis, harus bisa mengargumenkan gitu ya kak. Tapi itu nggak bisa, harus nunggu dulu. Harusnya di Tenla itu jam 7 kan, tapi nggak bisa jam 7, harusnya nunggunya jam 10 gitu. Jadi kayak emang harus sabar sama harus pokoknya ekstra sabar banget nunggu orang rumah itu. Nah ini nih yang poin pentingnya ya Mbak ya. Ketika Mbak Amel berproses, siapa aja sih yang ikut berkontribusi untuk menyiapkan lomba itu? Jadi orang yang membimbing aku itu ada 2 kak. Jadi yang pertama itu ada ya dosen aku, dosen dia selaku pengampu bahasa Indonesia, dia itu adalah Ibu Fani. Dan yang kedua itu adalah Bapak Dekan aku, Bapak Roso. Tapi sumpah waktu aku ikut lomba itu 15 kali revisi, sumpah capek banget. Soalnya langsung dengan suhunya ya, yang Iya. berpengalaman dan berwawasan yang sangat luas ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita simak pesan-pesan berikut. Nah, ini dari Mbak Amel sendiri nih. Untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu susah nggak sih Mbak? Gak begitu susah kak. Nggak begitu susah? Nggak. Biasa aja berarti ya Mbak ya? Iya. Dengerin tuh besti-besti, dalam membuat karya tulis ilmiah itu tidak serumit dan tidak susah yang kita bayangkan. Semua tergantung dengan niat dan ambisi kita untuk dapat menyelesaikannya ya Besti. Ini dari Mbak Amel sendiri lagi nih. Ada nggak sih pesan untuk besti-besti Rubik dan untuk aku sendiri agar kita bisa seperti Mbak Amel? Jadi pesan aku tuh gini kak, kita tuh jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Kenapa? Karena hal baru itu bisa bikin kita itu kayak punya pengalaman gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman kan gimana juga kita mau tahu gimana rasanya, manfaatnya, dampaknya atau apa gitu. Tapi kalau kita udah berani, yang penting tuh punya niat, berani, nawa itulah kak, pasti insya Allah bisa. Masya Allah banget. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Nah semoga apa yang disampaikan tadi cukup untuk menjawab pertanyaan kita semua ya, sekaligus menutup acara Rubik kita kali ini. Terima kasih Mbak Amel atas waktunya, sudah menyempatkan hadir di acara podcast ini. Dan untuk Besti Rubik, sampai jumpa di podcast Jumat depan. See you.
Ngebleng.